Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di Era Abdul Jalil Channel. Buat teman-teman sekalian yang sudah mendukung channel ini, sudah like, share, komen, dan subscribe, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan dikabulkan setiap apa yang diinginkan. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, karena di tempat saya masih sering sekali ada customer-customer, dan terutama customer-customer yang mungkin kurang memahami tentang batu, banyak yang tertipu. Sekali lagi, banyak yang tertipu, yaitu bukan batu yang dikatakan batu, dan mereka membeli dengan harga yang cukup tinggi. Nah, biasanya yang beredar seperti itu barangnya apa saja sih? Yang pertama adalah kaca. Nah, kaca ini menurut saya paling sulit karena sangat mirip dengan batu asli, namun keunggulannya adalah harganya yang murah, warnanya yang bagus, dan juga jernih. Jadi ya anggap saja saya katakan murah, bukan murah-murah banget. Untuk sekelas kaca ini adalah hal yang mahal, tapi mereka membeli untuk harga batu mahal. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini saya punya, ya, warnanya London Blue. Ini kaca dengan warna seperti blue topaz dengan warna London Blue. Dan warna-warna seperti ini, warna merah, warna biru tua, warna biru seperti ini. Nah, ini kan biru tua, ini biru seperti ini. Juga warna hijau seperti ini adalah warna-warna yang sangat dicari oleh kalangan terutama anak-anak muda, ya. Dan sangat disayangkan di pasaran masih banyak pedagang-pedagang yang tidak jujur. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu di HP saya yang rusak, sebenarnya sudah ada beberapa penipu-penipu yang membuat memo palsu. Jadi kaca dibuatkan memo palsu. Sudah sempat beberapa saya screenshot. Mungkin teman-teman di dunia perbatuan yang pernah bisa komen di bawah, biar teman-teman yang menonton percaya bahwa ada memo palsu. Jadi mereka membuatkan memo sendiri dengan menamai asal, misalkan seperti ini. Mereka memberi nama blue topaz, natural blue topaz, padahal ini adalah kaca. Dan mereka jual dengan harga yang sangat murah. Untuk dimensi sebesar ini, mereka jual cuma 100.000 include memo, kadang 150, kadang dilelang. Dilelang dengan open bid entah 30.000 atau 50.000. Itu sangat mengerikan sekali bagi saya. Dan untuk grup-grup perbatuan di Facebook yang saya sebagai adminnya, orang-orang seperti itu sudah banyak yang saya keluarkan dari grup dan saya tidak izinkan masuk grup. Tapi saya tidak memblokir mereka karena saya ingin memantau aktivitas mereka. Dan ketika saya pantau, kebanyakan berganti-ganti akun, ya. Dan dari pengalaman salah satu customer saya, itu adalah sebuah komplotan. Jadi mereka ada, katakanlah, grup beberapa orang yang memang mencari keuntungan yang besar. Katakanlah batu-batu seperti kaca-kaca seperti ini harganya sangat murah, antara 5.000 sampai 15.000, ya. Biasanya tergantung ukuran. Dan sebenarnya kemarin saya punya beberapa varian, tapi sudah dibeli oleh orang. Jadi saya cuma punya sedikit, tapi mungkin ini bisa menambah pengetahuan buat teman-teman sekalian tentang batu-batu yang perlu diwaspadai. Nah, seperti ini juga ada yang warnanya putih seperti berlian. Nah, yang beredar di pasaran biasanya adalah yang pertama kaca, yang kedua adalah cubic zirconia atau American diamond. Nah, ini bahkan di pasaran di area tempat saya, di kota saya, ya, banyak juga pedagang-pedagang yang masih tidak mau jujur, dalam artian mereka mau menipu dengan harapan mendapatkan untung yang besar. Karena beberapa customer dari mereka datang ke saya dan memperlihatkan batunya, oh ini cubic zirconia mas, oh ini kaca mas.
dan mereka konsultasi ke saya dan mereka membeli dengan harga yang katakanlah 50.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000. Sangat mengerikan sekali. Dan mungkin video ini saya harap buat pelajaran ya, bukan digunakan untuk menipu ya. Jadi buat teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama, agar penipuan-penipuan di dunia perbatuan ini tereliminasi. Harapan saya seperti itu. Jadi memang sulit membedakan antara batu natural dan bukan, apalagi dengan harga yang seperti itu. Apalagi mereka bisa membuat memo palsu. Tapi sebenarnya kalau kalian memang bergelut di dunia perbatuan, memang memahami batu, kalian tahu perbedaan memo palsu dan memo asli. Nah, tentang memo batu palsu atau asli, ada sedikit saran dari saya. Kalian untuk membeli batu, memang kalau memang kalian suka sekali dengan batu itu, sekalian ingin sekali memiliki batu tersebut, belilah yang bermemo dan memo tersebut dari lab-lab yang recommended. Nah, lab-lab yang recommended itu seperti apa? Seperti misalkan GRI Lab, seperti Skylab, kemudian ada juga Avianor Games Lab, itu juga cukup recommended dan memang agak mahal karena biaya pengecekan memo mereka cukup tinggi juga. Namun memo itu memiliki sistem security-nya. Yang pertama yaitu adanya hologram. Yang kedua, kalian bisa mengeceknya di website mereka. Jadi memo tersebut ada barcode-nya, kalian bisa cek keaslian memo dengan masuk ke website dari misalkan GRI Lab atau Skylab ya. Di sini saya tidak di-endorse dari lab gemolog. Mungkin kalau suatu ketika nanti di-endorse ya alhamdulillah. Dan sebenarnya saya sangat prihatin sekali karena di pasaran masih banyak yang tertipu dengan iming-iming warna yang bagus, harga yang lumayan terjangkau. Mereka mengharapkan batu-batu yang bagus dipakai, keren, apalagi sudah naik ring. Dan satu lagi, ring perak tidak menjamin batu Anda asli. Jadi saya beberapa kali menemui dari pelanggan-pelanggan saya, wah ini ringnya perak mas, ini pasti batunya asli. Saya cek ternyata adalah kaca. Dan seperti itulah memang oknum-oknum penipu itu melakukan segala cara untuk mendapat untung yang besar. Dan saya sendiri sebenarnya sudah pernah tertipu juga. Saya labkan hasilnya kaca, saya inbox orangnya nggak ada jawaban dan seterusnya nggak ada jawaban. Tapi untunglah orangnya sudah tidak jualan batu lagi. Jadi itu yang mungkin agak sulit. Dan dari penipu-penipu online yang pernah saya screenshot, saya pernah stalking Facebook mereka, mereka itu mencampur antara batu asli dan batu palsu. Jadi misalkan mereka juga melelang batu-batu yang seperti kalsedon, atau orang Jawa biasa menyebutnya Sulaiman, kemudian batu-batu asli seperti batu kecubung. Tapi di situ mereka menyelipkan kaca-kaca. Mereka lelang seperti misalkan ini kaca, mereka lelang dengan sebutan Blue Topaz London atau mungkin safir. Yang paling sangat tidak mungkin adalah kalau ada lelangan safir dengan kejernihan seperti ini, dengan warna yang sangat bagus seperti ini, dilelang dengan harga 100.000. Sangat tidak mungkin. Dan sedikit lagi tambahan, King Safir adalah sintetik. Jadi itu harganya memang agak tinggi, tapi itu bukan batu asli melainkan sintetik. Tapi banyak yang beredar itu sebenarnya adalah kaca. Banyak sekali saya temui kaca di tempat saya. Jarang yang menemukan sintetik Blue Sapphire atau sintetik King Sapphire ya. Masih mending kalau dapatnya sintetik. Kalau dapatnya kaca itu sangat memprihatinkan. Harga 10.000 mereka beli dengan harga katakanlah 100.000, 200.000 ya. Sangat disayangkan. Dibelikan di tempat saya bisa dapat banyak kalau beli kaca. Nah,
Ada dua jenis tadi yang saya sebutkan, ada kaca, ada cubic zirconia. Nah, kaca kalau belum naik ring sangat jelas bobotnya ringan, dan kalau kalian ada penjual yang menipu dengan cara dibakar-bakar kaca, ini tidak akan leleh kalau dibakar cuma pakai korek ya. Jadi kaca ini menurut saya yang paling berbahaya ketika sudah naik ring. Kemudian yang kedua adalah cubic zirconia. Cubic zirconia juga agak sulit dibedakan karena bobotnya mirip sekali dengan batu. Variasinya ada yang cutting kecil seperti berlian. Ini warnanya pink ya, karena ini malam jadi kelihatan putih. Ada yang putih, coba saya ambilkan yang putih. Nah, kelihatan bedanya ya. Ini agak pink, ini putih. Dan cubic zirconia itu, nah ini ada yang putih juga. Kilaunya lebih berkilau dari kaca. Ada juga yang model seperti ini, bahkan ini ada starnya sebenarnya. Ini juga cubic zirconia. Ini sangat mirip dengan selon bersih. Mengerikan karena starnya tipis, bukan seperti American Star. Ada juga yang seperti ini bentuknya, seperti permen ya. Ini dulu waktu kecil saya beli, bilangnya batu tapi ternyata ini cubic zirconia. Ada warnanya, variasinya juga sangat banyak. Ada hijau agak ke hijau army, ada hijau muda, ada pink, ada merah, ada intinya banyak sekali. Ada bening putih, ada hitam. Begitu pula dengan kaca, variasinya juga sangat banyak. Namun untuk kaca ini cenderung terlihat bening, tidak begitu berkilau. Terlihat sekali perbedaannya. Dan jadi perbedaannya, untuk yang low stone kaca lebih ringan. Kedua, untuk yang cubic zirconia ini lebih berat seperti batu asli, dan dinginnya ini tetap dingin karena ini kaca dan ini cubic zirconia. Anggap saja, kalau saya sering menjelaskan ke customer saya, anggap saja cubic zirconia adalah kaca kualitas bagus. Karena sebagai misal ada kaca biasa, ada kaca anti peluru, anggap saja seperti itu. Cubic zirconia adalah kaca kualitas bagus, anggap saja seperti itu. Keunggulan dari cubic zirconia ini mampu untuk menggores kaca. Jadi kalau Anda mungkin ada penjual yang menjual, oh ini kalau batu ini caranya ngecek ini digoreskan kaca. Kalau kaca tidak akan bisa menggores kaca. Memang benar kaca tidak bisa menggores kaca, tapi cubic zirconia ini kekerasannya di atas kaca, sehingga cubic zirconia mampu menggores kaca dengan mudah. Dan cubic zirconia ini sendiri tidak tergores atau masih bagus. Yang kedua, cubic zirconia ini kekerasannya cukup bagus. Walaupun ketika dites dengan DS ini tidak akan naik banyak, ini akan seperti kaca-kaca biasa, cuma paling naik 1 step atau 2 step ya. Ini kalau cubic zirconia, seringkali saya menemui cubic zirconia digores-goreskan di tembok atau plester, atau mungkin bahkan di aspal. Beberapa orang melakukan trik tersebut untuk meyakinkan pelanggan. Jadi mungkin kalau kalian yang sudah pernah tertipu bisa bercerita, bisa digunakan cerita untuk orang yang lain, karena pelajaran itu sangat mahal harganya. Dan semoga itu menjadi amal ibadah Anda yang diberi balasan yang lebih besar dari nilai yang Anda keluarkan untuk membeli sebuah batu dan tertipu ya. Dan ini digores-goreskan misalkan di tembok yang masih kasar, serak, di aspal serak, kemudian di plester tembok ya, serak.
kemudian dilap, wah masih bagus. Cubic zirconia cukup tahan goresan. Jadi saya paling kalau membanding cubic zirconia paling seneng karena kikirnya asal aja, kikir serak gak akan terluka. Jadi ini kena kikir pun tidak akan terluka. Jadi cubic zirconia memiliki kelebihan yang pertama, beratnya seperti batu, dinginnya seperti batu, kilaunya lebih berkilau, tahan goresan, mampu menggores kaca, digores-gores di tembok tidak terluka. Itu cubic zirconia. Padahal kalau batu asli, misalkan sapir ya, digores-gores ke tembok, itu masih ada beberapa bagian yang akan terluka karena seratnya kan banyak sapir ya. Ini saya bicarakan sapir-sapir yang biasa-biasa ya. Itu seratnya banyak, itu masih ada kemungkinan terluka. Dan cubic zirconia ini tidak terluka. Dan memang ada batu-batu yang batu natural yang digosokkan di tembok atau plester tidak apa-apa, seperti misalkan Sulaiman ini juga. Sulaiman ini sebenarnya sangat bervariasi kekuatannya. Ada beberapa yang tahan dengan goresan, ada yang tidak begitu tahan dengan goresan. Nah, sebelah kiri ini adalah kaca. Ada warna biru jernih ini. Ini kalau sudah naik ring sangat samar ya, ini batu asli atau bukan. Ada warna merah yang sangat dicari. Kemarin ada yang warna merah tua tapi sudah laku. Jadi adanya seperti ini. Ini cubic zirconia. Bagian yang kanan adalah barisan cubic zirconia. Nah, sangat terlihat sekali kilaunya, begitu berkilau. Ini bukan moissanite ya, ini cubic zirconia. Kilaunya sangat berlebihan kalau menurut saya. Coba ini saya fokuskan, kurang begitu kelihatan ya starnya ya. Tapi ini ada starnya, sangat samar. Nah, kalau kaca kilaunya kurang. Nah, kilaunya terlihat kurang untuk kaca. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa share video ini biar teman-teman kalian lebih memahami tentang batu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share pengalaman-pengalaman pribadi kalian di komentar. Semoga sehat selalu. Apabila ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.